selamat datang di Edukasi Podcast 9D bersama saya Rani Fitriani dan rekan saya Muhammad Fadil Alvano. Selama beberapa menit ke depan kita akan ngobrol seru nih tentang materi IPS bab 3, yaitu tantangan pembangunan di Indonesia. Nah, hari ini kita kedatangan dua narasumber keren nih, ada Marsya dan Azriel. Halo kalian semua, apa kabar nih? Halo semuanya, saya Muhammad Edo Sifan. Baik, alhamdulillah. Halo semuanya, saya Marsya Karnisa. Senang banget nih nanti kita semua bisa sharing-sharing di sini. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung masuk ke topik ya. Silahkan. Oke, pertanyaan pertama. Sebenarnya apa sih tolak ukur sebuah negara itu dikatakan berhasil dalam pembangunannya? Kalau secara dasar, biasanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan berkurangnya angka kemiskinan. Nah, betul yang dikatakan Andro itu betul. Tapi pembangunan itu dikatakan berhasil tidak hanya dari soal angka ataupun gedung-gedung tinggi, Pano, tetapi juga soal IPM atau Indeks Pembangunan Manusia, yaitu dilihat dari kualitas pendidikan dan juga kesehatannya. Nah, pembangunan dianggap gagal apabila terjadinya ketimpangan sosial atau kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin, walaupun ekonomi di negara tersebut sedang naik. Gitu. Wah, menarik ya. Jadi kualitas manusianya juga harus sebanding ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, kalau ngomongin soal tantangan, apa tantangan terbesar Indonesia dalam menghadapi pembangunan saat ini? Kalau menurut saya, pemerataan infrastruktur dan korupsi. Nah, setuju sama Azriel, tapi ada tambahan juga nih, yaitu dilihat dari kualitas sumber daya manusianya atau SDM. Nah, di Indonesia itu kan kita tuh mengalami bonus demografi, di mana usia produktif atau anak-anak muda itu justru lagi banyak-banyaknya. Tapi kalau hal ini tidak dimanfaatkan, anak mudanya itu nggak punya skill digital dan nggak mau berpikir kritis, justru nanti malah berdampak buruk bagi negara kita. Yang tadinya harusnya kita jadi pemain, kita malah cuma jadi penonton di negara kita sendiri. Keren ya penjelasannya, memang SDM itu emang kuncinya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Kita sedikit bahas sejarah ya. Apa bedanya fokus pembangunan pada masa Orde Baru dengan masa reformasi? Kalau Orde Baru, ke stabilitas ekonomi dan swasembada pangan. Kalau reformasi, lebih ke arah demokrasi dan otonomi daerah. Nah, setuju banget. Kalau misalkan di Orde Lama itu, dia pembangunannya sentralistik, yaitu pembangunannya pesat, tapi hanya berfokus ke satu daerah saja, yaitu pusatnya ada di Jawa. Sedangkan kita yang hidup di era reformasi ini, kita menghadapi tantangan bagaimana caranya agar kita bisa membangun secara desentralisasi, yaitu agar pelosok-pelosok yang belum rata pembangunannya bisa sama kemajuannya dengan yang ada di Pulau Jawa. Pantes saja ya, sekarang banyak pembangunan di luar Pulau Jawa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Kenapa sih masalah lingkungan sering banget jadi hambatan dalam pembangunan di Indonesia? Karena ada pembukaan lahan hutan, industri, atau pemukiman. Nah, itu betul. Sekarang itu banyak banget gimana caranya biar kita tuh bisa ekonominya cepat naik tapi merusak ekosistem. Nah, itu sebenarnya salah. Seharusnya itu kita harus memperhatikan juga bagaimana agar caranya kita membangun jalan atau gedung atau pabrik tapi tidak masuk ekosistem sehingga generasi di masa depan itu bisa masih menghirup udara segar ada di negara kita. Jadi jangan sampai bangun gedung tapi malah banjir di mana-mana ya. Yuk, udah pertanyaan terakhir. Bagaimana peran digital dalam membantu pembangunan di pelosok daerah? Teknologi bisa mempercepat akses informasi dan mempermudah transaksi jual beli. Betul Azriel, teknologi juga dapat memotong jalur birokrasi yang tadinya lambat menjadi cepat. Contohnya nih, misalnya ada petani yang ingin menjual hasil buminya, sekarang bisa melewati aplikasi online tanpa perlu melewati tengkulak. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana kita mengatasi tantangan ekonomi di pedesaan. Pertanyaan terakhir nih, apa satu hal yang paling penting dilakukan generasi muda kelas 9 seperti kita untuk menghadapi tantangan seperti ini? Artinya belajar yang rajin dan tidak menyebar berita bohong atau hoax. Itu betul, tapi kita jangan lupa untuk memiliki rasa cinta tanah air yang dapat kita wujudkan dengan berinovasi. Sebenarnya kita jangan jadi konsumen terus nih, kita harus sudah mikir solusi apa sih yang bisa kita berikan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Nah, itu merupakan salah satu sumbangan terkecil yang bisa kita lakukan untuk pembangunan ini. Luar biasa sekali ya jawaban-jawaban dari narasumber kita hari ini. Jadi intinya pembangunan itu bukan cuma tugas pemerintah, tapi juga tugas kita semua untuk menjaga kualitas diri dan lingkungan. Terima kasih Azriel dan Marsya atas waktunya, dan terima kasih juga Vano sudah memandu pertanyaan-pertanyaan. Sama-sama Rani. Sekian podcast dari kelompok 2 kelas 9D. Semoga bermanfaat buat semuanya. Saya Rani, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.